Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita memasuki, ini hari keberapa ya? Ada yang menyebut hari keempat atau kelima ya? Ketiga atau keempat. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa minimal di pekan ini ada satu kajian sehingga Ramadan kita akan lebih bermakna karena berkumpulnya orang-orang soleh yang insya Allah juga di sini ada sayap-sayap malaikat yang akan mengikuti kita, sehingga sampaikanlah doa-doa kita, sampaikanlah hajat-hajat hidup kita, karena ini adalah saat terbaik, tempat terbaik, waktu terbaik. Ya. Selandia Baru atau New Zealand itu punya indeks korupsi 0,60%. Indonesia itu indeks korupsinya hampir dibalik, 60,0% lah kurang lebih ya. Tetapi masyarakat di Selandia Baru itu masyarakat yang luar biasa, Pak. Secara kehidupannya sudah tertata, kemudian lingkungannya sudah tertata, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tingkat bunuh diri di Selandia Baru itu tinggi. Itu nomor 2 di dunia setelah Jepang. Ya. Jadi jangan dianggap negara maju, negara yang sudah tertata, itu tingkat bunuh dirinya kecil. Jepang itu malah paling tinggi. Ya. Kalau nggak percaya nanti tanya sampai lantai 7 gitu ya. Kalau berani tanya sampai lantai 7. Itu paling tinggi itu Jepang, habis itu Selandia Baru. Padahal dua-duanya ini adalah negara yang tertata secara ekonominya, secara politiknya, secara keamanannya sudah tertata. Ya. Maka pada hari ini kita akan berbicara tentang kenapa ini terjadi, dan salah satu tema yang kami dapatkan alhamdulillah dari panitia tadi pagi cukup bagus, yaitu tawazun. Tawazun artinya work-life balance. Bagaimana kita bisa hidup tetapi kehidupan kita itu balance. Sehingga nggak kayak orang Jepang yang luar biasa ilmu pengetahuannya tetapi agamanya nol. Misalnya gitu ya. Karena kita tahu sendiri kan, agama-agama di sana itu kadang-kadang memang agak kurang ini ya, karena agama Shinto itu kan blasteran antara Buddha dan Nasrani gitu ya. Makanya mereka kalau nikah cara Nasrani, meninggal cara Buddha dibakar. Ini memang kita harus berbicara tentang bagaimana hidup ini supaya balance. Sebenarnya hanya ada satu surat di dalam Quran, surat Al-Qasas ayat 77 yang mendasari dari tema kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtahi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabakhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kita suruh cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Balance nih Pak ya, mulai kelihatan balance. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita melihat di Al-Qasas ini, kita bisa mapping menjadi 4 item penting. Yang pertama, orientasi hidup kita itu akhirat. Dalam surat Az-Zariyat jelas, wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah. Jadi orientasi kita adalah ibadah akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melupakan dunia. Kita tidak boleh melupakan dunia. Ya. Karena kalau bapak-bapak tahu sahabat-sahabat dekat Nabi itu yang punya electoral threshold paling bagus, Pak. Khulafaur Rasyidin itu. Mereka secara politis hebat, secara keuangan, Pak, fulus kuat. Abu Bakar itu pengusaha, Umar itu pengusaha, Utsman apalagi gitu ya. Ali juga gitu. Yang jadi sahabat dekat Rasul itu, walaupun Rasul itu pada awalnya adalah mengkondisikan Islam itu adalah dari para budak, makanya disebut umat ya. Ummah itu kan budak ya. Tetapi pilihannya Rasul untuk menjadi sahabat terdekatnya, menggantikan beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, itu orang-orang yang memiliki dunia mateng, Pak. Gitu ya. Maka ini adalah salah satu bagaimana kita bisa membalance hidup ini dengan bagus. Akhiratnya oke, dunianya oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa mapping, Allah di sini meminta kita untuk melakukan berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan. Artinya apa? Kita harus beramar ma'ruf, nahi mungkar. Ini tugas manusia ini. Nah, mari kita sedikit-sedikit bedah ya. Saya tambahin lagi Warren Buffett, seorang miliuner ya, yang punya Coca-Cola itu, sekarang saham Coca-Cola. Itu beliau pernah bicara bahwa saya tuh tinggal menunggu kematian. Kenapa menunggu kematian? Karena semua apa yang ada di dalam urusan hidup di dunia ini sudah saya rasakan. Tapi yang belum saya rasakan itu kematian. Nah, disinilah orang akhirnya, kalau orang Jawa itu apa ya, ngelangut ya kalau orang ini. Sehingga dia bisa bunuh diri kalau orang itu tidak punya agama yang kuat. Karena yang dia tunggu itu tinggal kematian gitu. Nah, oleh sebab itu maka kita harus berbicara bahwa bagaimana tawazun ini, hidup balance ini harus dimiliki, khususnya kita yang kerja di kantor. Ya. Melek itu apa sih bahasa Indonesianya apa ya? Melek itu ya susah. Pokoknya ya itulah ya, tahu sendiri lah, tidak tidur lah gitu ya. Itu kebanyakan kan di kantor, Pak ya. Begitu sampai rumah langsung istirahat sebentar, tidur gitu. Terus di mana waktu kita bisa untuk laporan kepada Allah? Terus di mana kita bisa mengambil pundi-pundi pahala kita untuk akhirat? Ya salah satunya di kantor. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kehidupan di kantor itu untuk kehidupan ibadah. Nah itu. Nanti akan kita sampaikan juga bagaimana cerita tentang atau bagaimana salah satu trik yang diajarkan oleh Rasul ya. Baik. Pertama kita bicara tentang orientasi akhirat. Artinya apa? Kita harus memiliki risk assessment terhadap kehidupan kita sekarang. Kalau kita mau tender, harus ada namanya risk assessment. Harus ada yang namanya risiko-risiko apa yang mau kita kerjakan ini, ada risikonya apa gitu. Itu harus punya, Pak ya. Jadi bagaimanapun juga, apapun tindakan yang kita lakukan di dunia, itu risikonya harus dipikirkan akhiratnya. Misal ya. Tanpa mengurangi rasa hormat nih Bapak-Bapak ya. Kalau saya mau menyalurkan hobi, apalah itu namanya hobinya, misalnya motor-motoran gitu ya, sama teman-teman sampai kemana gitu ya. Itu kita harus berpikir risiko akhirat, Pak. Kalau seandainya terjadi apa-apa pada diri saya nanti, kecelakaan lah, nauzubillah min dzalik ya, di jalan. Kecelakaan saya itu, meninggalnya saya itu dalam kondisi syahid apa tidak hitungannya? Kalau hanya luntang-lantung ke sana ke sini, nggak ada unsur ibadahnya, maka meninggal kita bukan syahid. Makanya usahakan meninggal kita sebaik mungkin, di posisi yang bagus. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kita ini dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang kalau seandainya meninggal di dalamnya kita syahid. Makanya jangan mengumbar hobi-hobi yang kira-kira kalau kita ada sesuatu di situ kita nggak syahid meninggalnya. Sayang, Pak. Mungkin bukan cuma kita yang sedih, keluarga juga sedih. Ya. Lagi joget gitu ya. Meninggal gitu kan. Itu yang sedih bukan cuma kita loh, Pak. Keluarga kita tuh juga sedih.
Kemarin kenapa Bu, suaminya meninggal? Iya lagi joget. Itu kayaknya agak nggak enak itu. Makanya kemarin ada peristiwa, apa ya, joget mungkin di kafe gitu ya, tapi karena ada temu alumni lah, meninggal kena jantung. Itu sampai keluarga itu memohon-memohon kepada YouTuber-nya untuk tidak menayangkan kejadian itu. Karena malu, Pak. Makanya kita harus tahu kemana kita mau pergi, dan ketika kita ada sesuatu di situ, kan kita nggak tahu nih malaikat ngambilnya di mana kan? Itu rahasia Allah. Nah, justru karena ini rahasia Allah, maka kita harus menjaga kondisi. Ya, perbanyaklah ibadah. Misalnya kayak gini nih, kan enak nih kalau lagi habis habis ibadah kayak gini, meninggal di dalam masjid sini, kan luar biasa. Nah, makanya orientasinya harus selalu akhirat, Pak. Kalau kerja juga sama. Kalau telat, kalau korupsi waktu gitu ya, itu risikonya apa sih nanti di akhirat gitu. Jadi harus selalu berpikir risiko akhirat. Kita nggak bicara korupsi ya Pak, ya itu sudah jauh lah dari orang Islam ya. Kita berbicara yang memang langsung berhubungan dengan diri kita sendiri. Ya, kalau seandainya kita apa namanya makan gitu ya, makan kita tuh makan apa sih? Halal nggak sih? Kita pasti nggak yang kita makan itu halal gitu. Karena Majelis Ulama Indonesia sudah bilang loh Pak, semua yang makanan itu yang ada selama belum ada sertifikasi halal itu subhat. Jadi belum tentu haram, tetapi kehalalannya tidak ditanggung. Selama kita masih suka makan-makan seperti itu Pak, nah maka perut kita, itu Umar bin Khattab pernah bilang, ya kalau seandainya makananmu aja nggak jelas, gimana doamu jelas gitu kan, dikabulkan apa enggak. Maka makanan kita harus dicek, sesuai nggak, sertifikasi halal nggak. Ini harus dipastikan. Ya, jadi sekarang kita juga udah nggak mode Pak ya, cari-cari makanan-makanan yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi yang ada oleh-oleh dari Jepang gitu, harus dilihat benar. Karena kita kadang-kadang masih salah kaprah Pak, kalau dapat oleh-oleh dari Jepang itu, ini nggak ada babi, nggak ada alkohol gitu. Ini sapi kok asli. Padahal yang namanya haram itu kan bukan hanya dari zatnya, tapi dari prosesnya. Kalaupun itu sapi, emang kalau beleh sapi di Jepang itu pakai bismillah? Enggak juga kan. Artinya sapi Jepang dengan sapi Indonesia itu kemungkinan kehalalannya juga beda. Makanya jangan kita gampang makan makanan yang dari negara-negara yang agamanya itu kurang ini ya Pak ya. Ya kita sebutlah salah satunya Jepang. Itu kurang jelas lah kalau di sana, sehingga sebaik mungkin tidak bisa kita. Saya ke Makkah itu 40 hari, saya di tas itu nggak bawa apa-apa Pak. Karena di sana insya Allah lah banyak yang halal ya, 40 hari. Tapi kemarin ke Jepang 1 minggu, saya bawa Indomie Pak, banyak dari sini. Bawa abon, bawa Indomie, bawa beras. Jadi benar-benar kita ingin menjaga bahwa, karena apa? Kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita insya Allah. Ya, jadi kita harus balance. Kemudian masih riba nggak kita? Ini yang masalah sekarang besar nih Pak, umat ini. Kita nih gimana ya? Kita pengen doa kita dikabulkan ya. Tetapi kita tuh selalu memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Riba itu mendeklarasikan kita bermusuhan dengan Allah dan Rasul. Silahkan lihat Quran. Jadi begitu kita melakukan riba, itu sudah taken transaksi, Pak. Ya, taken transaksi untuk melakukan perang antara Rasul dan. Logikanya, apa doa orang seperti itu akan dikabul? Wallahu alam ya. Mungkin kalau hanya kita, ngapain kamu merangin saya kok? Saya kabulin kan gitu ya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, wallahu alam ya. Cuma kalau kita masih melakukan riba Bapak, ini ya hati-hati saja. Ini karena termasuk dosa yang besar. Ya, ibaratnya kalau kita itu punya rumah riba, itu pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Tetapi kalau punya rumah ngontrak, insya Allah lebih aman di akhiratnya. Itu makanya tadi balance. Kita nggak hanya berpikir hidup itu di dunia doang, tapi harus di akhirat. Ya. Makanya itu kita ambil poin yang kedua, selain kita harus berorientasi akhirat tadi ya, berorientasinya juga
kita harus punya dunia. Dunia itu untuk apa? Untuk mendukung dakwah. Untuk mendukung dakwah. Makanya kenapa dalam surat Ad-Duha itu jelas, Nabi itu kenapa nikah dengan Khadijah? Karena ada orang-orang yang ketika bertemu Nabi, dia itu kepingin masuk Islam asal dikasih 1 miliar. Wah, Nabi kan bilang, waduh mana saya punya uang kan 1 miliar. Nah, tetapi dengan beliau menikah dengan Khadijah, Khadijah bilang, ya sudah nggak apa-apa mas. Kalau dia memang mau masuk Islam dengan 1 miliar, saya kasih 1 miliar. Langsung masuk Islam. Artinya apa? Kekayaan itu adalah untuk dakwah. Ya, ini untuk balance Pak ya. Jadi kekayaan itu bukan hanya untuk beli, ya boleh beli mobil, boleh beli ini ya, secukupnya saja. Tetapi kalau kita cinta dengan harta, maka bawalah harta itu sampai akhirat. Ya Ustaz ya. Jadi kalau kita cinta sama harta, bawa harta itu sampai akhirat. Salah satunya adalah dengan cara mensedekahkan di jalan Allah. Ya. Kemudian kita juga harus melakukan apa yang disebut sebagai membalance antara akad sosial dengan akad komersial. Ini juga adalah salah satu tindakan ngebalance. Kita ini kadang-kadang anak muda khususnya kebanyakan senang dengan akad komersial. Apa-apa itu dicari profit oriented, apa-apa itu money oriented. Sama sekali sedikit orang berpikir pahala oriented, karena mungkin masih abstrak bagi anak-anak ya. Bagi teman-teman yang masih muda itu mungkin masih abstrak. Pahala oriented itu masih abstrak. Ini apa sih pahala? Kecuali begitu pahala dia jadi apa gitu ya. Tapi kan enggak. Makanya di sini justru disampaikan bahwa yang paling penting adalah kita bisa ngebalance antara akad sosial dan akad komersial. Makanya kemarin di pekan yang lalu saya diajak untuk pembentukan koperasi, Pak. Sebuah koperasi lah di Cinere sana. Yang pertama ingin dilakukan adalah membentuk koperasi itu koperasi simpan pinjam. Dan alhamdulillah waktu itu saya tolak dengan cara yang baik. Bahwa yang namanya koperasi itu sebetulnya akadnya ini mau komersial atau mau sosial. Karena banyak koperasi yang melakukan simpan pinjam, tetapi dia pengen profit, berarti dia mengambil keuntungan dari simpan pinjam. Dan itu haram. Makanya koperasi itu harus jelas, koperasi simpan. Makanya dulu pertama kali saya di IKPT, dulu ya disodorkan form koperasi, saya tunggu dulu. Ini koperasinya ada simpan pinjamnya enggak? Kalau simpan pinjam ada bunganya enggak? Karena hati-hati Bapak-Bapak. SHU itu kita harus lihat. Itu ada sesuatunya enggak di situ? Nah, itu kita harus lihat. Jangan sampai lah kita harus jaga paling berapa sih nilainya ya. Kalau kita ke Bank Mandiri ini, ke Bank Mandiri bawah ini, silahkan dihapus Pak bunga-bunga itu. Bisa minta ke sini, langsung minta general form di tellernya, di customer service, supaya tidak ada bunga di tabungan saya. Toh bunga itu juga cuma berapa sih Pak? Gitu. Nggak gede-gede amat juga kok gitu. Tetapi itu begitu kita masuk, ya sudah selesai. Kayak kita makan sesuatu yang beracun walaupun sedikit, tapi masuk, ya sama aja kita akan berakibat sesuatu kan pada badan kita. Ya, nggak usah terlalu ini. Insya Allah akan ada rezeki yang lebih baik. Ya. Begitu juga nanti kita ketika melakukan perjanjian-perjanjian, pastikan perjanjian-perjanjian kita itu perjanjian-perjanjian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan perjanjian-perjanjian yang justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul pernah membatalkan piagam Madinah. Masalah muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, kedua orientasi akhirat dan jangan lupakan dunia ya, balance. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu juga harus balance. Makanya berbuat baik ya, dalam Al-Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah kepada sesuatu yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau dianggap sebagai laki gaib dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan cara kita masing-masing, ya. Syukur bisa berdakwah lebih bagus. Karena dakwah itu tendangannya lebih kencang, Pak. Ya, sekali dakwah gini mungkin 25 orang, 20 orang langsung. Tetapi kalau kita satu persatu ya nggak masalah, cuma
agak lama saja. Ya. Karena kan kita harus cari faktor kali terbesar, Pak ya. Katanya motivator hebat itu tumde semaringin itu kan. Kalau melakukan satu hal itu kita harus punya faktor kali yang besar. Kalau di sebelah jual mie ya kita harus jual mie plus apa gitu ya dengan harga yang sama. Ya, tetapi kita turunkan operating cost-nya. Nah, dengan begitu kita punya faktor kali yang bagus. Makanya harus berbuat baik itu dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Termasuk nanti melarang kepada kerusakan. Makanya kalau kita seandainya sekarang ini Bapak-bapak, ada orang yang zalim pada kita, ada orang yang mempersulit hidup kita, percayalah bahwa mereka itu adalah mungkin belum tahu bahwa hidup ini nanti akhiratnya ada. Jadi kenapa salah satu rukun iman itu kita harus percaya pada hari akhir itu karena kita supaya jaga-jaga, nanti ada loh hari pembalasan. Makanya buat apa kita sekarang ini yang waktu di dunia ini cuma sekitar 2 jam, kalau dari sisi akhirat kan cuma 2 jam Pak ya. Kok kita ini harus harus bermain-main di dalam 2 jam itu untuk sesuatu yang abadi nantinya itu. Ya, kan agak tidak masuk akal. Makanya kita knowledge tentang ini harus kita perdalam lagi ya. Jadi jangan sampai usia akhirat kita merasa tua, usia dunia kita merasa muda. Itu kata seorang ulama ya. Tapi jadikanlah bahwa usia akhirat kita ini semakin muda, tapi usia dunia kita ini kita rasakan tua. Artinya apa? Kalau kita merasa kita muda dengan usia dunia, maka kemana-mana kita hura-hura. Masih muda ini. Tapi kalau kita merasa muda usia akhirat kita justru mencari ilmu kemana-mana. Sampai kita sendiri tidak tahu bahwa ilmu kita sudah banyak gitu ya. Tetapi kita nggak tahu gitu, karena justru semakin banyak belajar kan semakin merasa kita berkurang, tidak merasa berilmu. Ya, makanya kita harus melakukan berbuat baik dan menghindari kerusakan. Sehingga kita harus selalu menjaga bahwa inilah yang disebut sebagai yang disebut Allah adalah sebagai orang-orang yang tidak melakukan atau yang disukai oleh Allah atau yang beruntung di hadapan Allah. Ya, selain surat Wal-Asri itu. Nah, ini mungkin yang pada kesempatan hari ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini semua kita bisa balance dalam hidup kita. Kalau bisa kita kerja sambil berdakwah. Jangan kerja terus gitu ya. Terus akhirat kita di mana gitu ya. Ya kita harus kerja tetapi ibadah. Harus ada ibadah. Balance saja sebenarnya, beberapa ulama bilang balance saja sebenarnya salah itu Mas. Akhiratnya harus lebih tinggi daripada dunia kita. Ya, makanya rugi Pak kalau seandainya udah capek-capek ya. Sama capeknya nih ke kantor dari pagi sampai sore sama. Cuma satunya dapat akhirat gede, satunya cuma dapat dunia. Padahal sama capeknya, sama lelahnya. Maka kita harus isi dengan sesuatu yang atau berkontribusi di dalam acara dakwah. Ya, seperti ini kan, di sini kan kompak tuh tadi ada Pak Reza sebagai ketua di PIK ya kan. Kemudian ada Mas Widi yang pegang kamera. Ini semua ada dakwah, ada Mas Andika yang nyatet. Jadi nanti ketika catatan itu nanti akan dimasukkan ke description di YouTube. Jadi semuanya berusaha mencari apa ya kira-kira saya bisa berkontribusi pada dakwah. Kalau memang kita nggak bisa dakwah, kita panitiain lah. Kita kita sumbang lah minimal gitu ya untuk dakwah gitu. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah nih. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan kalau nggak puasa kan kita ngadakan kotak hijau. Ya Bapak PMT juga Nino untuk kotak hijau termasuk Pak Rifki, alhamdulillah syukron. Beliau juga termasuk banyak menggagas untuk mendonasikan. Nah ini hal-hal seperti ini minimal kita berkontribusi kepada jalan Allah supaya kita ke kantor nggak cuma capek doang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit masukan saja bagi Bapak-bapak. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.